Biasanya nyanyiin apa nih, Kak? Satu bait aja, sedikit aja gitu, Kak. Biar orang-orang di sana dengar suara merdunya Kakak Kehilangan. Kehilangan. Boleh deh. Kita dengar nih, guys. Ya, terima kasih saya sampaikan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat. Saya haturkan terima kasih kepada kanal Restorasi, bukan apa? Bukan baku tende. Bukan baku tende. It's Hormat real. kami dari Sulawesi Barat, dan persembahan terakhir saya diminta untuk membawa 1-2 bait. Iya. Ya. Saya suka lagunya Rhoma Irama. Siap. Mari kita dengarkan Ya. lagu Rhoma Irama dari Kakak Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hai kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi. Masih bersama saya Olga di podcastnya Bukan Baku Tende. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota dewan dari Sulawesi Barat. Dan ya sangat tampan tentunya, siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia Kakak Abdul Rahim. Halo Kakak Abdul Rahim. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Kakak? Alhamdulillah senang bisa berada di kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Iya, kita juga senang sekali ini bisa didatangi, dikunjungi oleh teman-teman dari DPW Sulbar. Ya. Oke Kakak, jadi Kakak Abdul Rahim ini adalah anggota dewan ya Kakak, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus juga Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem Sulbar. Ya. Oke, Kakak di sini bareng rombongan tuh tadi rame-rame saya lihat di luar. Itu tujuannya ke Sulawesi Tengah ngapain sih Kakak? Ya, sengaja saya mengajak teman-teman sekretariat DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat, termasuk ada kepala sekretariat, sengaja untuk mengunjungi kantor DPW Sulawesi Tengah ini untuk melihat seperti apa cara mengelola partai ini, baik dari sisi administrasinya, tertib pengelolaan administrasinya, kemudian tentu kita butuh informasi, sharing informasi terkait dengan upaya konsolidasi yang begitu cepat dan akseleratif dilakukan oleh kakak-kakak kita dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Dan saya selalu mengatakan dengan bangga bahwa saat ini kami harus belajar ya terhadap cara mengelola partai, cara mengkonsolidasi seluruh energi dan resources partai Nasdem ini di seluruh level. Karena Sulawesi Tengah ini telah menjadi satu kekuatan politik Partai Nasdem di 34 provinsi yang saya kira hari ini hasil pemilu 2019 kemarin, saya kira Nasdem Sulawesi Tengah itu mampu mencapai satu prestasi yang sangat luar biasa. Dan Sulbar harus belajar di sini. Masya Allah. Jadi kedatangannya emang mau sharing bareng ya Kak dengan DPW Sulawesi Tengah. Ya. Wow, sangat menarik. Terus nih Kak, kemarin kan di Sulbar tuh sempat ada gempa ya Kak? Ya. Gempa dengan kekuatan kurang lebih 6,2. Ya. Terus cara Kakak bangun Sulbar kembali waktu itu gimana tuh Kak? Pertama-tama pasca gempa 15 Januari 2021 kemarin, ini sudah hampir 1 tahun ya. Tentu yang paling pertama adalah kita harus membangun kekuatan semangatnya masyarakat kita ya, terutama pada yang terdampak seperti Mamuju dan Kabupaten Majene, bahwa kita harus kuat menghadapi ini. Ini adalah ujian yang saya kira kita harus mampu lewati, dan kalau kita bisa bersama membangun semangat kebersamaan itu, tentu kita akan bisa membangun kembali ini Sulawesi Barat. Bahwa Sulbar harus kuat. Selebihnya tentu saja dari dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun kami yang ada di DPRD Provinsi, bersama dengan pemerintah
kabupaten, terutama di 2 kabupaten, Majene dan Mamuju, harus dibangun sinergitas. Karena menangani dampak yang ditimbulkan dari gempa ini kan cukup besar. Iya. Terutama kami yang ada di pusat pemerintahan Sulawesi Barat, kantor gubernur kami Rusak parah ya, rata Kak? dengan tanah. Rata dengan tanah, benar. Gedung DPR-nya juga, provinsi juga demikian. Dan tentu saja dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar itu sangat terdampak. Butuh waktu berapa lama tuh Kak buat bangun kembali waktu itu? Ya kalau fisik kita sudah pelan-pelan bangun. Pelan-pelan. Ya, kalau Sampai fisiknya. sekarang ya, Kak? Tetapi mental, psikologi Iya. masyarakat kita ini kan membutuhkan waktu yang tidak bisa Tidak singkat, sebentar. tidak bisa cepat. Karena itu dibutuhkan kemampuan pemerintah, baik eksekutif maupun kami yang ada di DPRD, dengan elemen masyarakat lainnya untuk bisa membangun satu semangat survive masyarakat kita ini, bahwa insya Allah dengan kesabaran kita, dengan kemampuan kita untuk saling bahu-membahu, bergandengan tangan, ya tanpa kecuali, insya Allah ujian ini akan bisa kita lewati. Sulbar bangkit, Kak. Sulbar ya? bangkit. Benar. Oke. Nah, Kakak, yang saya dengar nih, Kakak ini kan salah satu tokoh pemuda pembentuk provinsi Sulbar, salah satunya tuh. Dan Kakak sudah menjadi anggota dewan selama 4 periode. Ya. Di kabupaten 2 periode dan Ya. sekarang di provinsi 2 periode. Ya. Apa sih rahasia Kakak biar mempertahankan prestasi itu gimana tuh, Kak? Ya, kalau saya mau cerita, ini akan lama, tapi paling tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem maupun Waketum Kakak Ahmad Ali, bahwa menjadi anggota DPR itu sebagai representasi rakyat, tidak boleh keberadaan kita di DPR itu untuk mengurusi kepentingan diri kita, keluarga dan kolega kita. Tetapi kita harus mampu menjadi jembatan yang kokoh bagi bagaimana kita mengagregasi kepentingan rakyat, kepentingan konstituen kita. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki di DPRD, ya, pada 3 fungsi, baik fungsi kontrol, fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Tapi saya kira kalau kita memiliki komitmen yang kuat, kesungguhan untuk benar-benar menempatkan diri kita sebagai representasi harapan masyarakat, maka saya kira tidak ada jalan untuk kita tidak bisa berbuat untuk masyarakat kita, menjaga trust masyarakat yang telah mereka berikan kepada kita di setiap pemilu. Benar. Karena itu saya selalu sampaikan apa yang menjadi pesan Ketua Umum Waketum, bahwa kita berada di Partai Nasdem ini ya sebagai kader, tidak boleh lagi kita mempraktekkan cara politik, apalagi di DPR itu dengan cara-cara biasa, apalagi cara-cara bermain-main dengan anggaran, bermain-main dengan kepentingan masyarakat. Tapi kita harus utuh, kita harus total bagaimana kemudian kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pada yang kita wakili. Itulah yang rumusnya, bagaimana menjaga konsistensi pemilih kita itu untuk tetap bersama di setiap kondisi, apalagi kita bicara soal pemilu. Jadi apa yang selalu disampaikan oleh Partai Nasdem, bahwa kerja-kerja politik Partai Nasdem itu bukan kerja-kerja di ujung atau di menjelang pemilu, tapi kerja-kerja politik kita di Nasdem itu adalah kerja-kerja sustainabilitas dari waktu ke waktu, dari menit ke jam-jam, ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke tahun, tidak ada hentinya. Dan semua ruang itu harus kita tarik masuk di dalam konteks bagaimana berjuang untuk kepentingan kemanusiaan. Itulah yang selalu ditekankan oleh partai, dan saya mencoba mendrive itu sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem dan Ketua DPW kami Kakak Haji Anwar dan Saleh selalu mengingatkan itu, bahwa cerminan dari etalase dari Partai Nasdem itu adalah kader-kader yang duduk di eksekutif, demikian juga yang duduk di DPR. Kalau kita baik, maka insya Allah masyarakat akan memberikan
respon juga. positif, dan insya Allah kita akan selalu mendapat dukungan di setiap pemilu. Amin, amin. Oke, nih Kak, pertanyaan terakhir dari Ya. saya. Saya dengar-dengar Ya. Kakak Abdul Rahim ini hobinya tenis meja. Terus ketua juga ternyata, ketua dari PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ya. Kenapa sih Kak suka banget sama tenis meja? Kenapa bukan tenis lapangan gitu? Ya, karena saya masih ingat bahwa saat saya masih duduk di bangku SD, hampir semua sekolah itu selalu ada lapangan tenis mejanya. Benar. Walaupun itu lapangannya masih sangat standar, tidak seperti sekarang. Benar, Kak. Ya, kadang-kala bahkan meja yang kita susun, lalu kita pakai net tali ala kadar seadanya, itulah yang kita pakai. Artinya, tenis meja ini salah satu cabang olahraga yang sangat familiar, sangat dekat dengan masyarakat, dan sangat hemat sebetulnya. Karena hemat. Bener ya Kak, Hemat. karena cuma pakai meja saja Iya, itu bisa. ya, dan karena itu saya memperkenalkan kembali ini tenis meja. Saya canangkan bersama dengan jajaran pengurus Provinsi Sulawesi Barat lainnya untuk tenis meja go to school. Jadi kita bawa kembali ke SD, ke SMP, ke SMA. Kita tentu kita perjuangkan bagaimana sarananya, lapangannya kita coba siapkan, sehingga itu bisa menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi Karena kalau bicara soal keringat, kebutuhan kita untuk pembakaran kalori, itu perlu. itu luar biasa. Apalagi ini di saat-saat kita masih menghadapi suasana pandemi. Pandemi COVID-19 perlu banget ya Kak. Siap. Oke. Terus aku ini nih Kak, tadi kan pertanyaan terakhir nih. Ya. Saya boleh request nggak di kakak ini? Ada yang kasih tahu ke saya kalau kakak ini jago nyanyi. Boleh nggak sih Kak saya dengerin sedikit tembang lagu kesukaan kakak itu lagu apa sih? Boleh nggak sih Kak sebelum saya closing nih? Lagu apa ya? Lagu apa sih Kak? Biasanya nyanyiin apa nih Kak? Satu bait aja, sedikit aja gitu Kak. Biar orang-orang di sana dengar suara merdunya Kehilangan. Kakak Kehilangan, boleh deh. Kita dengar nih guys. Ya, terima kasih saya sampaikan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat. Saya haturkan terima kasih kepada kanal Restorasi, bukan baku tende. Bukan baku tende. It's Hormat real. kami dari Sulawesi Barat, dan persembahan terakhir saya diminta untuk membawa 1-2 bait. Iya. Ya. Saya suka lagunya Rhoma Irama. Siap. Mari kita dengarkan lagu Rhoma Irama dari Kakak Abdul Rahim. Ya, tanpa musik ya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa. Makasih. Buat Wow, begitu bagus. Keren banget sih Kak suaranya. Makasih, Next time Kakak. kita bisa lebih lama lagi karaoke bersama mungkin Kakak ya. Boleh. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya bersama Kakak Sekretaris Wilayah Partai Nasdem dari Sulawesi Barat. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya, udah jauh-jauh mampir di DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Dan oke kakak-kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Olga Sylvia Afnira pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.